Ya, sebenarnya kalau kami sudah, ya sebelum berumah tangga kami sudah percaya kepada Tuhan, ya. Percaya kepada Tuhan, ya. Dan yang kami tahu tidak terlalu banyak masalah kita, ya. Ya, karena sudah, ya, dari Tuhan, kemudian ya ibu saya juga sudah percaya gitu, ya. Ya, tapi ya itulah untuk perkenalan kami, ya. Dan ya kalau bisa saya kesaksian, saya memang merasa memilihnya seperti yang dikatakan oleh Yohanes itu, kejadian itu, ya bahasa karonya enda maka ngococok. Dan saya merasa ya inilah yang paling cocok sampai sekarang gitu, ya. Tapi dia memang mungkin banyak tuntutannya tidak seperti itu, tapi itulah karena saya melihat dari awalnya ya hati saya kepadanya pada waktu kami sermon, ya, waktu itu sermon, ya dia sedang ujian dan kami buat program retreat. Dan saya pikir pasti dia tidak datang gitu. Dan dia datang, ya walaupun besok ujian negara, waktu itu ya ujian negara, dan dia bawa buku ujian negara itu dan ikut dalam ya rapat panitia. Wah, saya kaget gitu, ya. Ini pasti mencintai Tuhan. Kalau dia bisa mengutamakan ini, saya pikir ini tidak akan salah lagi. Ya, pasti kalau nanti saya melayani, dia pasti mendahulukan ya apa yang Tuhan mau. Ya, ternyata memang benar, ya, waktu saya lihat teman-teman yang lain gitu, ya. Ya, apapun gitu, ya dia tetap mengutamakan itu. Ya, kira-kira seperti itulah, ya. Kan nggak perlu terlalu panjang, tapi itulah perkenalannya. Ya, dan memang betul kan namanya ya memuji Tuhan saja gitu, ya. Yang mana duluan? Kalau di sini Efesus pasal 5 duluan istri. Gitu. Ya, tapi kepala dulu lah, ya. Baru penolong kepalanya, ya. Mari kita lihat Efesus pasal yang ke-5, ya. Langsung saja suami, ya. Supaya jangan terlalu banyak menuntut gitu, ya. Ya, kepada suami saja dulu. Ya, suami ini di sini banyak banget, ya. Ya, oke lah. Ibu-ibu yang mendengar, kita suami-suami gantian. Ya. Saya yang 25, bapak-bapak yang 26. Ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan diri baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya
itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendak menghormati suaminya. Ya, yang saya tangkap dalam ayat 25 ini dulu ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus. Jadi suami diminta oleh Tuhan supaya dia pertama-tama dulu apa? Dia sama seperti Kristus. Ya. Jadi sebelum dia mengasihi, dia minta supaya suami-suami itu ya hidupnya seperti Kristus. Ya. Jadi Kristus itu apa yang ada pada Kristus gitu ya. Kalau bisa kita lihat ya, di samping dia menggarap keluarganya. Kalau Paulus katakan apa? Ku ingin mengenal dan menjadi serupa dengan Kristus gitu ya. Jadi ya diminta supaya sebagaimana Kristus itu. Jadi di samping dia berkembang untuk keluarganya, dia sendiri harus terus berjuang seperti Kristus itu. Apa Kristus gitu ya? Kalau kita lihat Kristus itu satu apa? Ya, hidupnya kudus ya. Ya, jadi itu yang diminta oleh Tuhan. Makanya ya sebelum itu suami ini harus terus berjuang ya. Seperti kata Paulus itu, ku ingin mengenal dia. Jadi yang paling penting suami itu apa? Kalau dia mau seperti Kristus, dia harus mengenal betul siapa Kristus itu. Sama seperti Yesus katakan apa? Aku mengenal Bapa, dan apa yang dikatakan oleh Bapa itulah yang kukatakan kepadamu. Dan kata-kataku ini bukan datangnya dari aku, tapi dari Bapa. Jadi setiap tindakanku ini adalah berasal dari Bapa. Demikian juga dikatakan suami ini, ya, hendaklah kamu mengasihi istrimu sebagaimana Kristus. Jadi kalau dia mau, dia harus belajar siapakah Kristus itu. Jangan nanti kalau dia mengasihi, ya mengasihi seperti yang lain. Kadang-kadang kan kita mengasihi ada yang kita inginkan, ya. Atau kita mengasihi istri kita karena dia ya enak makanannya, kan gitu ya. Tapi kalau Kristus itu mengasihi apa? Dia mengasihi ketika kamu berada di dalam dosa. Baru ya kemarin ada pemuda kami khotbah, sangat tertarik saya ya. Dia katakan kepada surat Timotius, dia katakan, sekarang tahulah aku benar bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, iya, dan akulah yang paling berdosa. Wah, ya kira-kira simpel dia ya. Benar, memang Kristus
telah mati untuk orang berdosa. Ya. Ya, dan kata Paulus apa? Akulah yang paling berdosa di antara yang berdosa itu. Makanya kalau aku yang paling berdosa sekalipun, dia tidak pernah menolaknya. Berapa ratus atau ribu orang benar itu dia bunuh. Tetapi hanya ada kata satu di dalam Kristus. Begitu kejinya Paulus ini kepada anak-anaknya yang begitu kejamnya dia. Tapi Allah tidak membenci dia yang paling berdosa ini. Itulah sebabnya dia katakan kepada Timotius, karena dia ada di Efesus. Dia bilang sama Timotius, tetaplah bertahan, karena di Efesus ini bukan main garangnya jelma. Bukan main garangnya manusia ini. Tapi ingat Timotius, Allah datang menyelamatkan dia juga. Kalau aku pun dia selamatkan, dia sabar, dia tidak balas dendam. Benarlah, siapapun dia kasihi. Janganlah mundur untuk mengasihi orang itu, untuk memberitakannya. Ya, jangan tawar. Kalau yang bisa tawar itu sebenarnya Allah tawar kepadaku. Tetapi toh aku juga dicarinya gitu ya. Jadi ya kamu masih muda, ingatlah itu benar. Dia memang mau datang untuk menyelamatkan. Itulah Kristus. Jadi kita mengasihi istri itu kira-kira apa? Bukan karena apa-apa kan ya. Seperti Kristus. Ketika dia berada di dalam dosa sekalipun, dia tetap mengasihinya. Oke. Jadi kalau kita bisa menikmati ini, bagaimana Kristus mengasihi kita, kita tidak peduli apapun yang dikatakan. Yesus itu sudah bertahun-tahun kita mendengarnya, tetapi kita belum juga menerima kasihnya itu. Jadi nggak gampang ya istri ini. Kita pikir mengasihi semuanya ini, nggak percaya dia. Iya kan? Ya, tandanya nanti dia percaya apa? Pasti dia tunduk. Makanya nggak ada yang dipercayai kali ini ya. Iya, karena pada waktu dia percaya dia mengasihi aku, dia pasti ya mentaati dia ya. Kedua, siapakah Kristus itu? Ya. Supaya sebagaimana Kristus mengasihi kita, demikianlah Allah mau mengasihi kita. Mari kita lihat Filipi pasal 2. Apa yang dilakukan Kristus itu di dalam mengasihi kita. Pasal 2 ya. Ini nasihat bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi kalau dia mengasihi istrinya bukan demi dia, tapi demi kemuliaan Allah gitu ya. Dan dia mengasihi istrinya itu ya bukan untuk sesuatu ya, tetapi kalau Allah mengasihi kita apa? Untuk apa? Mengangkat kita. Kan gitu ya. Jadi kasih itu adalah untuk mengangkat kita. Ayat 1 dikatakan, dinasehatkan kalau kamu mengasihi
sebagaimana Kristus mengasihi, ya, lihatlah Kristus itu pertama-tama dia lakukan, dia merendahkan diri. Ya, itu kan ya. Ya, jadi dalam Kristus ada nasihat dan persekutuan roh, karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Ya, dengan tidak mencari, ya, dengan tidak mencari kepentingannya sendiri dan puji-pujian dengan yang sia-sia, ya. Tapi sebaliknya, hendaklah kamu rendah hati seperti Kristus, ya, dan menganggap yang lain lebih utama. Jadi mengasihi istri itu mengutamakan istri, ya. Tapi yang saya mau tadi apa dikatakan di sini? Ya, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Jadi istri itu dikasihi bukan untuk kepentingan kita sendiri, tetapi juga kepentingannya, ya. Dan dia katakan apa? Ayat 6. Itulah Kristus. Dia mengasihi artinya apa? Walaupun, ayat 6, dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Kristus itu mengasihi, dia ada di surga, dan dia adalah orang yang sangat mulia, ya. Tetapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu yang harus dipertahankan. Tetapi apa yang dia lakukan? Melainkan dia telah mengosongkan diri. Kalau saya lihat Allah yang demikian mulia itu, dia mengasihi kita dan dia mengosongkan kemuliaan di surga dan menjadi manusia. Ya, dan dia tidak pakai kemuliaan itu. Jadi apa artinya? Kalau kita di tengah-tengah rumah tangga, beda ya di rumah tangga dengan di luar. Jangan pula Anda bawa-bawa kemuliaan Anda di luar ke rumah. Ya, misalnya lah, ya, wah, saya langsung aja biar jangan ngantuk lah ya. Misalnya saya dosen, jangan pula lah saya dosen di rumah. Ini tunggu dulu, begini. Ya harus begini. Atau dia direktur ya, direktur dianggapnya pula istrinya itu stafnya, atau anak-anaknya semua hormat sama dia, hormat sama dia. Dia bawa kemuliaan yang di luar itu masuk ke rumah, dijaganya pula wibawanya di rumah. Ya, tapi dia katakan, ya sehebat apapun dia, kalau dia mau mengasihi istrinya, kosongkanlah kemuliaan itu untuk berhadapan dengan istrinya. Sampai di sini ada yang mau tambahkan? Anda memang ya jago bisnis ya, jago bisnis. Ya. Dan Anda memang mungkin dipuji-puji dalam bisnis Anda gitu. Jadi kalau otak bisnis kita pula dibuat di rumah gimana? Ya. Makanya dia katakan ya sebagaimana Kristus. Dia mau meninggalkan itu dan menjadi manusia ya
ya bukan saja menjadi manusia. Makanya kalau kita mengasihi itu, ya belajar pula lah kita sedikit ya menjadi, walaupun kita laki-laki, kan bisa juga kita belajar apa? Jadi perempuan. Iya kan? Ya kalau begini dia ya lakukan sesuatu kira-kira ya. Kalau Andalah perempuan bagaimana gitu. Ini kita tidak mau tahu gitu ya. Kalau Andalah perempuan, Anda buat seperti itu. Wah, ini ibu-ibu langsung melek ini. Kan gitu ya. Ya jadi ngomongnya ya jangan mau kita saja gitu ya. Dan Anda harus tetap ingat gitu. Kalau Anda bagaimanapun beratnya di situ, kalau bertemu dengan istri, Anda bukan direktur, bukan pebisnis, Anda adalah kepala suaminya. Anda harus mengepala ini gitu. Jangan bawa-bawa itu. Kalau Anda bawa-bawa itu nanti ya berat gitu ya. Ya, makanya tahun baru kemarin ya anak kami ya hampir nangis ya. Karena dia pikir bapak ini pendeta, rasa pendeta saja terus. Nggak pernah dia rasa bahwa dia adalah bapakku gitu. Ya dia menghabiskan uangnya, dia pikir mau bertemu dengan bapaknya dalam Natalan. Kami persiapan Bible Camp. Ya persiapan terus Bible Camp, selesai Bible Camp-nya kebaktian minggu. Ya 3 hari lagi atau 2 hari lagi ya. 2 hari lagi dia pulang. Tapi dia nggak ngomongnya itu ya sama dengan mamanya. Kalau dia main-mainkan itu sangat serius. Ya dia sudah siapkan. Ya sebagai anak ya mungkin menghormati orang tua. Ya jalan-jalan kita sekali Pak katanya. Saya merasa pendeta. Sudah capek. Ya saya bilang ini camp minggu persiapan. Ini ngetik lagi. Saya masa gara-gara ini nggak ngetik lagi. Ngomong tadi, ngomong sana. Ya aku bilang diam dia. Diam dia pergi ke kamar gitu ya. Pergi ke kamar. Wah kamu lihat gimana anak itu katanya. Ya kalau kita tidak pergi padahal dia rindukan di sana, dia sudah siapkan ya dananya, maunya ya besok keliling Danau Toba itu apapun pokoknya dia bapakku gitulah. Ya dia sudah tidur, dia sudah nggak ngomong lagi. Tapi saya pikir kalau dia berangkat mungkin nanti dia tidak merindukan kami lagi kalau seperti ini. Tahu Bapak kalau saya kemari, saya sudah bisa ke Singapura ini jalan-jalan ini katanya. Ya, begitu ya saya pikir udah capek seperti itu dan ya sudah jam 5 sore. Ya sudah capek banget gitu ya. Tapi saya pikir ya saya adalah kepala keluarga. Ya, anakku, ya saya minta maaf gitu ya. Kita berangkat sekarang. Ya begitu capek tadi kami berangkat. Terus ya tujuan nggak tahu ini kemana kita berangkat. Ya dia nggak ngomong sampai $1.000 sudah mulai ngomong sedikit ya. Tapi dia beli anjing kemarin. Ya nggak tahu ini pokoknya jalan saja mobilnya ini. Karena saya pikir ya sering dia bilang saya ini adalah nomor berapa katanya? Nomor 2. Dia sangat tertekan ya. Karena terus kalau yang kesana kita pikirkan, ini kita pikirkan kalau yang kita pikirkan ini semua maunya dia tahu saya ini pendeta. Kalau tahulah pendeta capek, jemaat kan minta air teh kan gitu ya. Ya. Maunya kita seperti itu kan ya bapak-bapak ya kan. Kalau sudah capek tadi kerja ya bisnisnya gitu, ya belum duduk istrinya sudah ngomong tahap belum duduk ini,
Gimana kira-kira? Maunya kita kalau sudah capek tadi apa? Hah? Jadi kepala keluarganya dikemanain ini kalau kita sudah capek? Mau dikemanain? Masa nggak tahu? Mau dikemanain ini? Hah? Mau dikemanain? Hah? Iya. Jadi kalau kita sampai di situ, kita ada di keluarga, kita ada kepala keluarga, seenaknya dia mengadu apa silakan. Ya, tapi saya capek Pak. Wah, makanya kita bilang tadi Tuhan mau kita naik ke gunung tinggi. Ya, kan kita mau naik kan ya. Jadi kenapa kita capek sekali? Karena kita tidak posisikan ya, kita mau posisikan diri kita capek di sana. Justru kita datang ke rumah kepingin sekali kita dilayani. Padahal Tuhan katakan kasihilah istrimu kalau sampai di rumah. Kalau anak-anak begitu capeknya pun, wah datang bapakku gitu. Dia rindu sekali sama kita. Mana pula dia tahu ya kira-kira permasalahan kita atau bisnisnya macet. Ya kalau tahu pula dia kasihan kali lah anak itu ya. Wah. Kalau kamu mau ngomong sama bapakmu, lihat dulu wajahnya. Waduh, mau dibuat dia atasan atau apa gitu ya. Tapi kenapa kita marah? Wah sana, karena berat sekali tadi ya. Ya, karena saya kira kita tidak menempatkan diri ya. Maunya kita kalau sudah ribet seperti itu, ya mau dikipas-kipaslah di rumah. Atau sudah siap mandi air panas. Atau pokoknya sudah capek sekali, jangan satu orang pun yang mengganggu aku. Ya, udah lapar. Ya. Kan sudah tahu jam berapa? Kan dia sayang sama kita, sudah lapar supaya dihidangkan. Kita mau supaya ya seperti pergumulan yang kita kerjakan tadi, maunya istri itu tahu semua pergumulan tadi di kantor. Oh, kalau begitu nanti gimana gitu ya? Ya. Jadi dia katakan, biarlah kamu mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi. Jadi waktu saya lihat Kristus itu mengasihi apa? Waktu pulang dari Gerasa, begitu dia sampai di tepi danau Galilea itu, sudah banyak sekali orang yang berkerumun. Padahal tujuan Tuhan Yesus apa? Dia sudah capek sekali melayani dan dia mau istirahat menyendiri ke atas gunung. Tapi pada waktu dia melihat mereka seperti tidak bergembala apa? Ya, hatinya karena belas kasihannya, mungkin sedikit waktu orang ini masih bisa dia ngajar terus sampai larut malam. Dan Tuhan katakan apa? Hendaklah kasihmu seperti itu. Ya, gimana ya? Makanya nanti pasti serangan sama saya berat. Bapak bagaimana? Kan gitu ya. Ya, tapi kira-kira seperti itulah ya yang dimauinya ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus itu. Belajarlah. Kalau kita tidak mampu, berdoalah. Karena aku mencintai keluargaku ini. Di mana rupanya anakku ini bisa mengecap cinta kasihku. Tambahkanlah kemampuanku Tuhan. Sebagaimana sibuknya pun aku. Karena inilah keluarga yang aku mau bawa kepada Tuhan. Ya, gimana kira-kira? Mau kita
seperti Kristus? Satu pun gak mau ini. Iya, bolehkah kita kalau seperti itu Tuhan sanggup nyaku? Ya saya kira kalau Tuhan sudah menuliskan ini, berarti Tuhan merasa kita ini, betulkah? Tuhan itu tidak mau menyiksa kita kok. Kita saja yang sering ya nyapu rumah saja rasanya sudah capek, padahal nyapu rumah. Makanya bedanya kita dengan orang Chinese sana apa? Dia nggak merasa capek kok, buka jam 6, pulang tutup jam 9 malam. Kenapa dia nggak rasa capek? Kita sampai siang saja rasa capek, kenapa? Nggak kalian tanya kenapa? Karena dia memang menaruh pikirannya, memang kerja ini harus, untuk dapat uang harus ditaruhnya ke pikirannya. Gitu masuk ya. Setelah masuk itu apa? Memang dia bangun karena sudah masuk ke pikirannya itu, rasanya tidak capek. Tapi orang kita ini masukkannya ke pikirannya. Wah, tako bapak tengah mondai, yung sedap gelgap na, engkai goyang kaki saja cadahinna, siankrina. Ini yang ditaruh pikiran kita, makanya anak-anak kita terus belajar untuk goyang-goyang kaki karena kita taruh pikiran itu sama dia. Tapi kalau kita taruh nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin nggak. Kalau kamu tidak belajar dari sekarang, kalau Mama Ria sering bilang sama Ria, kita nggak akan bisa sama. Kalau kamu tidak belajar dari sekarang, ya ingat ya kamu anak ya tunggal. Kalau tidak berpikir sebagai anak tunggal, kamu nanti yang buat. Jadi kalau kamu tidak kerja keras, kalau kamu mau dimanjakan, diperhatikan, nggak akan ada. Ya, jadi belajarlah, taruhlah pikiran itu sama siapa? Sama siapa tadi? Waduh, kok sama siapa? Ya. Jadi sudah bisa ditaruh ya. Masa naruh piring ke lemari tahu. Naruh ini ke dalam susah banget ya. Ya, tapi itu yang Tuhan mau. Taruhlah, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus itu. Yang walaupun dalam rupa Allah. Ya, memang kita besar di luar ya. Ya, kita sangat dihormati di luar. Janganlah ya karena memang prestasi kita di luar ya nggak apa-apa. Tapi janganlah minta sangat dihormati seperti di kantor di rumah. Amin. Wah, ini keren ini kalau begini. Iya, itu yang dia katakan. Tetapi dia katakan apa? Ambillah. Mari kita baca. Apa katanya? Kalau mau masuk ke dalam rumah, apa katanya? 1, 2, ya. Ayat berapa ya? Ayat 7. Atau dari ayat 6 sampai 7. 1, 2, ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang Tekan? Iya. Apa? Ya taruhlah dalam pikiran karena aku mau ke rumah ini mau membahagiakan ya istriku ya. Ya walaupun saya juga sering lupa ya tapi tapi belajar lah gitu ya. Ya saya pikir gimana belajar tapi
Ya kalau orang 5 hari, ya aku ya 50 hari gitu ya. Tapi memang ya terus, makanya diam aku kadang-kadang. Tapi kebanyakan juga lupa. Iya. Tapi itu yang Tuhan mau. Kalau kamu sampai di rumah, enggak nyapa apa. Ya, enggak nyapa apa. Makanya kalau anak kami sering, bagus tadi khotbahnya gitu. Tadi sebentar di rumah bertengkar juga kulihat gitu ya. Ya enggak apa-apa, namanya hamba kan enggak apa-apa dibuat seperti itu. Daripada kalau dulu Bapak gitu. Bukan itu kalau firman Tuhan katakan. Jadi bagaimana kita melatihnya ini? Udah pulang dari kantor kan gitu, terus berdoa, Tuhan, saya sudah pulang menuju rumah perhambaan. ya kalau menyenangkan kan gitu ya. Ini kan beratnya nanti seperti itu ya. Kita dibuat seperti itu oleh anak kita, datang pula orang tua kita. Ajari anakmu, kata, iya seperti itu katanya. Ya, jadi kalau kaku kali dia sama kita, bagaimana kita bisa dekat kan? Iya. Dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia itu. Dan dia begitu tinggi tadi, dan sampai dia di bumi, dia tidak ada bedanya dengan manusia lain. Dan dia tidak pun ya ingin diperlakukan seperti manusia lain. Malahan kalau Kristus itu apa? Supaya menjangkau semuanya, Kristus itu lahir di kandang domba. Ya, dia mengambil tempat lahirnya di situ. Makanya nama Yesus, tempat dan tanggal lahir di kandang domba. Kalau dia lahir di kandang domba, untuk apa? Untuk apa dia lahir di kandang domba? Iya, supaya dia bisa melayani manusia yang paling rendah ada waktunya. Ya, jadi bagaimana supaya ya karena sebentar lagi datang tamunya apa? Gembala-gembala. Kalau di istana enggak mungkin. Dia mengasihi semuanya, dia mencoba merendahkan diri sama seperti manusia. Bagaimana supaya dia tidak disegani orang untuk datang. Ya, akhirnya datanglah Pak Gembala ini. Ya, bajunya pun ya, kalau enggak ke istana pula, ya beli baju lagi dulu di mana? Ya, 6 tahun pun ditabung belum ada uang untuk beli baju. Ya, tapi kalau dia di kandang domba, siapa yang sungkan datang? Ya, tapi itu yang dia lakukan gitu ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Jadi Kristus itu dikatakan dia merendahkan diri dalam keadaan sebagai manusia, dan dikatakan bukan saja sebagai manusia ya. Ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, dan sampai mati di kayu salib. Jadi di kayu salib itu apa? Ya, Yesus siap di situ ya. Kalau dia merendahkan dirinya, membuat dia bisa mati. Ada kuasanya, ada. Keren dia, keren. Pengetahuannya sempurna. Kuasanya sempurna. Sempurna semua. Tetapi dia mau merendahkan diri, mati di kayu salib. Ya, yang menjadi paling rendah dengan satu tujuan itu apa? Untuk mengangkat manusia itu. Dan dia katakan di sini,
kalau itu yang dia lakukan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama kepadanya. Ya, jadi Tuhan mau kita belajar di situ, kalau mau mengasihinya bukan untuk dimanfaatkan. Kalau dia tidak taat bukan untuk direndahkan, tapi untuk diangkat seperti menjadi anak-anaknya. Mari kita kembali ke Efesus tadi ya. Itu yang dia katakan. Ya, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskan dia. Jadi kalau kita lihat, walaupun kita percaya kepada Kristus, kalau kita lihat Kristus itu walaupun kita percaya, ya sejauh mana kita taat coba. Begitu dia mati, dia kudus, dia mengajar kita, tetapi kita tetap juga tidak apa? Ya, tidak taat sepenuhnya. Tapi Kristus adalah panjang sabar ya. Ya, itu yang dia lakukan di sini. Ya. Ayat berapa sekarang? Iya. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang dan tanpa cacat. Ya, jadi tujuan kita untuk mengasihi istri, kalau Tuhan tadi katakan cobalah memikirkan bagaimana ya seorang istri itu, ya, apa yang dia lakukan, ya, bagaimana dia sibuknya, ya. Kalau sudah demikian sibuknya, kan wajar dia gampang sedikit emosian kan. Ya, kan gampang kan? Iya, gampang. Tapi kalau Anda sudah menaruh pikiran, ya memang dia sudah capek. Ya, kalau saya seperti itu sering melihatnya ya. Ya, kalau sudah seperti itu, bagaimana kita mengasihi dia kalau sudah seperti itu? Ya, apa yang kita lakukan kalau sudah seperti itu? Kedua tadi saya kira ini yang dikatakan oleh Yesus, kemudian istri itu juga adalah ya seorang penolong. Kalau Kristus bagi kita kan hanya Kristus itu mengasihi kita ya. Padahal istri kita Tuhan suruh mengasihi, di samping itu istri kita juga sudah apa? Banyak menolong kita. Jadi kalau dia sudah banyak menolong kita dan begitu capek dia melakukannya, bagaimana caranya kita mengasihi dia? Gimana caranya? Ya diperhatikan ya. Bagaimana memperdulikannya? Oh gitu ya. Iya. Makanya iya. Kalau saya ya seperti itu saya lihat gitu ya. Iya, ngeri. Iya. Ya kadang-kadang Mama Maria di jalan kita yuk katanya, tiba-tiba itu ke Medan yuk katanya. Wah, saya pikir ya kami bisa ya kadang-kadang gitu. Kok tiba-tiba gitu ya? Padahal kita kan tadi nggak persiapkan. Yuk katanya, saya pikir ya kalau itu yang dia minta sih, saya merasa ya hampir nggak pernah pun ya. Oke saja gitu ya. Kalau dia ngelawak dengan uang itu, wah ya sama dia saja pun semua sudah. Lalu begitu capeknya saya disuruh bisa berkhotbah saja sebenarnya sudah cukup, uang saya nggak perlu gitu ya. Ya dia jalan aja. Apa yang membuat dia berbahagia melakukannya? Ya hampir-hampir ya
ya saya izinkan aja semuanya gitu ya. Karena saya tahu, wah memang jauh dia lebih ini ya. Kalau datang ke rumah kami nanti ada yang main martel, bukan aku yang main martel itu ya. Pasti dia. Ya, tapi saya bilang saya nggak bisa. Apakah kamu berbahagia pakai martel ini? Ya, berbahagia katanya. Ya, bagaimana rusaknya pun nanti kan nggak apa-apa, asal dia berbahagia. Ya, kemudian kami punya ladang gitu, dia mau buat bak. Dia memang lihat sana mau buat bak juga. Kupikir lebih bagus lah pakai tukang. Enggak. Ya, biar saya aja. Tapi saya bilang saya ini mau persiapan. Saya enggak mau melakukannya. Kalau kamu berbahagia melakukannya, silahkan saja. Kadang-kadang dia main seperti itu, saya juga gimana saya ini gitu ya. Ya, tapi saya enggak kepingin bak. Kalau dia senang di situ, dia main plaster aja. Mau tekong kemana baknya silahkan saja. Ya, dan saya sedikit pun saya tidak kasih komentar. Udah mantap kalau dia berbahagia di situ. Udah mantap, udah bocor katanya, nggak apa-apa, bocor ditempel lagi. Paling-paling kalau rusak nanti kita panggil tukang. Karena waktu dia buat itu senang kali dia. Saya perempuan pun bisanya lakukan. Ya nggak apa-apa. Iya. Ya, sayangnya kan saya merasa itulah kasih saya sama dia. Gimana Pak? Iya. Terus apa lagi katanya di sini? Jadi haruslah kita menempatkan dia. Kalau capek dia, seperti itu pasti dia tidur. Kalau tidur dia kan gak banyak lagi suaranya. Ya, aman kan gitu ya. Ya, kalau dia teruskan seperti itu ya saya aman-aman saja gitu. Tapi ingat kan gitu ya, kalau dia buat seperti itu, maunya senang dia, jangan pula saya dijelekkan. Biarlah dia menghormatinya karena saya pun melepaskan dia untuk hidup berbahagia. Kan saya juga cukup berbahagia kalau dia cepat tidur. Ya, nggak perlu lagi ya gitu ya. Iya. Karena ya saya nggak tahu, rupanya sama, begitu bangun langsung suaranya sampai nanti tidur bersuara terus gitu ya. Iya, tapi saya pikir kadang-kadang awalnya gimana itu gitu ya. Tapi itu yang saya minta Tuhan, ya walaupun saya ya mau kadang-kadang berat, buatlah saya bisa mendengarnya tapi tidak memasukkannya ke dalam pikiran saya gitu. Kalau terus dia ya, jadi mau gimana? Kalau nanti stop bilang terus saja, ya ini kan nanti menambah resiko kan gitu ya. Ya pasti rentan kalau, tapi ya kalau diiyakan saja kan selesai. Dia pun permintaannya mungkin hanya itu ya. Iya, tidur lagi dia. Cukup. Iya. Ya, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Jadi kalau ya berjalan seperti itu, ya misalnya ya kalau ke ladang dia bilang bawalah ini gitu. Dan ya apa yang saya makan biasanya atau apapun gitu, ya saya pikir ya harus sama dengan dia gitu. Saya mulainya memang ya kalaupun nanti misalnya minum seperti itu ya
ya disamakan aja gitu. Itu yang Tuhan mau ya. Kalau kita memang mau ini, ya kita minum, kasih lagi lah nanti dia ini. Makanya dia tahu apa yang kubelanjakan pasti ada juga sama dia gitu ya. Karena Tuhan katakan ya, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Ya. Dan demikianlah seharusnya 29. Sebab itu tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Jadi sebagai suami dikatakan apa? Mengasihi istri itu jangan sampai membenci dia. Ya, itu yang Tuhan katakan ya. Ya, kalau kita mengasihi istri, apapun yang dia katakan itu, ya cepat-cepatlah dibuang ya. Dari apa yang dia katakan, jangan sampai ya ada kata benci pada kita. Itu yang Tuhan katakan, kalau kamu mengasihinya, jangan pernah membenci dia. Kalau membenci dia, itu sama dengan membenci tubuhnya sendiri. Tetapi asuhlah dan rawatlah seperti Kristus terhadap jemaatnya. Jadi kalau Kristus terhadap jemaatnya, saban hari dia memikirkannya, dan Kristus itu tidak pernah sakit hati ya. Walaupun kita belum sampai kepada yang diinginkannya, tetapi Kristus itu tetap mengasihi kita. Ya, oleh sebab itu ayat 31 ya. Ayat 31 dikatakan, sebab itu laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya ya, untuk mengasihi dia ya, dan karena dia harus mengosongkan dirinya untuk mengasihi istrinya, satu-satunya bisa dilakukan ini adalah meninggalkan ayah dan ibunya. Kenapa ayah dan ibu ini ditinggalkan? Ya, kalau kita berkeluarga, kalau di tengah-tengah keluarga kita dulu apa? Kita sebagai anak ya. Kalau sebagai anak berarti apa? Ya, kalau kita sebagai anak pastilah orang tua kita sangat mencintai kita ya, sangat mencintai kita, dan kita pun ya enak juga untuk dicintai ya. Walaupun kita sudah besar dikasih makan, senang orang tua kita menghidangkan kita dengan itu ya. Atau ya ada satu di dalam anak itu di tengah-tengah orang tuanya, ya namanya statusnya anak, senang, enak ya di rumah gitu. Jadi kalau senang seperti ini nanti ya dia dan apapun di situ sudah dimaklumi oleh ibunya, ya bagaimana dia bisa ya mengasihi dia gitu ya. Jadi kalau dia sebagai anak dan sekarang dia menjadi ya kepala keluarga, biarlah dia bertarung di situ ya. Karena kalau nanti sedikit-sedikit istrinya, mungkin ibu kita sakit hati, anaknya diperlakukan seperti itu ya. Tapi kalau ditinggalkan kan enggak kita lihat. Walaupun dia berantem sama istrinya, direndahkan oleh istrinya, ya kira-kira dia akan belajar gitu ya. Tapi kalau kita ada di situ mungkin kita bisa intervensi karena kita sangat mengasihi anak itu. Makanya dia katakan apa? Sama seperti Kristus
meninggalkan surga, kira-kira meninggalkan kemuliaannya di surga, demikian jugalah ya anak itu harus meninggalkan ibunya, ya, supaya dengan demikian dia bisa belajar untuk mengasihi istrinya dalam semua pergumulannya. Tapi yang terakhir ya, terakhir di sini katakan, ya, satu-satunya warningnya di sini kepada suami dia katakan terhadap istrinya. Ayat 33. Ya. Bagaimanapun juga bagi masing-masing kamu, ini perintah Tuhan ya. Masing-masing berlaku, kasihilah istrimu itu. Bagaimanapun juga. Ya. Apapun yang dia kerjakan juga entah bagaimanapun. Yang Tuhan katakan, ya, janganlah membenci dia. Tetapi apapun yang terjadi, entah bagaimanapun mungkin bahasanya, bagaimanapun kira-kira ya yang dia lakukan, satu-satunya jalan supaya kita mengasihi istri kita. Ya, sampai di sini ada mau tambahkan dulu? Ya. Jadi kita harus taruh di sini apa? Apapun kamu lakukan, aku harus mengasihi. Ya, karena itu yang Tuhan mau. Itu namanya merendahkan diri itu. Ya. Ada? Enggak ada? Kita lanjutkan? Ya, silakan. Enggak ada kayaknya ya. Ya, bisa kamu sekarang. Mari kita berdoa sekali lagi. Kembali kami bersyukur Tuhan Yesus untuk waktu yang Engkau berikan, kami bisa bersama-sama duduk di tempat ini. Kami bisa merenungkan firman-Mu, rencana Allah di dalam keluarga-keluarga kami, supaya keluarga kami bisa mempermuliakan Engkau di bumi. Kami bersyukur untuk waktu ini dan firman-Mu yang sudah kami dengarkan dari awal sampai waktu ini. Kami terus berdoa supaya Engkau memimpin kami, menolong kami semakin mengerti apa rencana Allah, kehendak Allah di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebenarnya nggak perlu lagi saya jelaskan ya, karena Pak Modi sudah banyak jelaskan kali ya. Tapi kita lihat dari Efesus ini tadi, dari atas ayat 1 sampai ayat 24 ya. Ayat 22 sampai 24. Efesus pasal 5 tadi ayat 22 sampai 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami di dalam segala sesuatu. Ini sebenarnya dari awal sudah kita bahas ya. Tapi saya bukan pengkhotbah, tapi saya berbagi apa yang saya mengerti di dalam berkeluarga. Kami sudah berapa tahun kita berkeluarga? Sudah hampir 30 tahun ya. Pak bangun kemarin 49 ya Kak? 45, iya. Iya sudah hampir 30. Kemarin Pak bangun nggak diundang tapi datang dia. Waktu pernikahan kami. Iya. Sebenarnya dasar sekali orang beriman. Karena kita sudah percaya kepada Kristus. Yang kemarin kita belajar ada di dalam bahan ini juga ya.
hukum yang pertama dan yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Baru hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Kristus, sudah menerima Kristus, kasih Allah yang besar, yang dicurahkannya darahnya di kayu salib itu, karena kita sudah menerima Dia, berarti kita sudah dikasihi kan? Baru Tuhan Yesus mengajarkan, kalau kamu mengasihi aku, apa katanya? Lakukanlah apa yang kukatakan. Ini anugerah yang diberikan Tuhan juga di dalam keluarga-keluarga. Ada yang Tuhan tetapkan berkeluarga, ada yang Tuhan tetapkan tidak berkeluarga seperti kata Paulus ya. Tetapi di dalam kita berkeluarga, ini yang utama kurasa. Kasihilah Tuhan. Jadi apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, supaya mengasihi Dia. Mengasihi Dia artinya tunduk kepada apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan ajarkan. Jadi pada waktu kita melakukan apa yang Tuhan ajarkan, kita tunduk melakukannya, itulah artinya kita mengasihi Tuhan. Itu saya kira ya. Jadi kalau kita melihat di dalam firman Tuhan pun semua, kasihi Tuhan Allahmu, kalau Joshua katakan demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan. Jadi waktu kita mengasihi Tuhan bukan berarti kita rugi. Itu menyelamatkan diri kita sendiri, itu saya kira. Iya. Jadi di sini tadi dikatakan oleh Paulus bagaimana dasar sebagai keluarga, dikatakan di sini, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi waktu kita mau mengasihi Tuhan, ini diajarkannya di dalam hubungan kita sebagai keluarga. Tunduklah kepada suamimu. Dari kemarin kita sudah belajar ya, Taman Eden itu Tuhan memberikan Hawa sebagai penolong yang sepadan dengan dia, yang sudah cocok dengan Adam. Inilah penolong yang cocok bagi Adam gitu. Jadi Allah yang membentuk Hawa dan diberikannya kepada Adam. Iya. Ini lama saya pikirkan. Suamimu gitu. Tunduklah kepada suamimu. Jadi kenapa kita nggak bisa tunduk itu ya? Tunduk itu kan menundukkan diri dan menghormati dia seperti itu dia gitu. Jadi bagaimana? Kenapa kita nggak bisa tunduk? Karena kita tidak melihat dia suamimu. Jadi yang perlu menundukkan diri kepada suamimu. Suamimu yang kalau aku lah anak lingga gitu. Seperti ini modelnya gitu. Seperti ini karakternya. Seperti ini nada suaranya. Iya. Kepada suamimu. Iya, tunduklah kepada suamimu. Jadi kenapa nggak bisa tunduk? Kupikir-pikir. Karena kita membandingkan suami itu dengan pengertian kita sendiri. Umpamanya lah, dulu aku seperti tadi Pak Modi bilang, aku memang sebenarnya aku bukan suka bertukang-tukang, tapi aku ingin bagus. Kami mulai pelayanan di Brastagi dulu di rumah gitu ya. Jadi bagaimana supaya bagus? Kalau nggak ada uang kan harus apa yang ada di gergaji dibuat meja-meja kan gitu kan. Makanya saya belajar seperti itu. Bagaimana buat ini meja buat taplaknya. Aku terus berpikir bagaimana supaya bagus gitu. Jadi aku karena begitu berpikir begitu, aku buat seperti itu gitu. Walaupun itu nggak bagus sekali ya, menurut aku yang bagus. Tunduklah kepada suamimu. Tunduk kepada suamimu. Dia ini nggak ngerti. Kayak mana tadi dibilang maku manca-manca, tahu kalian manca-manca? Hah? Engkrek namanya ya. Kalau di kampung kami manca-manca namanya, tempat-tempat duduk kan. Itu. Maku itu pun dia nggak bisa. Aku buat meja pun bisa. Karena aku terus berpikir kayak mana supaya cantik gitu. Jadi ini suamiku modelnya. Nggak bisa.
Standarku kalau aku bisa buat meja, suamiku bisa buat gitulah baru hebat kan iya. Gitu dalam pikiranku. Makanya kalau kulihat dia nggak bisa, rendah kurasa gitu. Itu nggak bisa aku tunduk. Terus ini tadi kami memang sudah pasangan yang bertobat ya. Saya pun sudah melayani di kampus, dia pun sudah memberi diri melayani. Tapi di dalam rumah tangga kan punya karakter yang berbeda ya. Jadi karena nggak bisa dia begitu, ini sudah mulai nilainya rendah kurasa. Karena aku pikirkan bisa lah buat kayak gini, bisa buat kayak gini, nggak bisa dia. Aku bisa bikin jemuran, bisa bikin apa gitu kan? Dia nggak dipikirkannya pun jemuran. Nah, jadi ini membuat aku merasa dia lebih rendah gitu ya. Jadi ini lama aku pikirkan, nggak bisa aku. Terus seperti Ibu Bangun bilang kemarin ya, dia kalau belajar mungkin kayak gitu laki-laki ya, perempuan ini rapi-rapinya cuma tahu tapi merasa hebat gitu. Jadi dia belajar di mana-mana pun belajar. Nah, aku nggak suka belajar. Jadi aku suka praktis, dia suka belajar. Jadi dia nanti belajar di meja, udah bukunya. Nah, bukannya disimpan tapi tinggalkannya, nanti ambil lagi buku di lemari, di sana lagi. Bawa lagi tempat tidur, di sana lagi. Makanya dulu pernah Syria ya waktu kecil, belum TK pun dia. Bapak ini kerjanya merantakin. Mama ini kerjanya ngerapiin. Begitu kata Syria, masih kecil dia. Karena dia lihat begitu memang dia. Marah-marah pun aku nggak berubah dia. Inilah yang membuat aku melihat nilai-nilai yang membuat aku sulit untuk menghargai. Tapi ini kan firman Tuhan. Nah, Tuhan katakan kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kalau Tuhan mengatakan hormati dia sebagai suamimu, kasihi dia sebagai suamimu, tunduk kepada dia. Kalau aku melihat dia lebih hebat, aku bisa tunduk. Makanya aku rasa bukan saja dia kan khotbah. Aku pun bisa khotbah, aku pikir. Pelayan aku bisa, semua aku bisa. Seperti aku merasa dia nggak ada pun bisa aku gitu. Tapi kan ini bukan ini yang Tuhan inginkan, keluarga. Keluarga ini kan harus satu untuk kemuliaan Tuhan gitu. Jadi ini lama aku pikirkan. Akhirnya dulu ya pernah. Seringnya kita dengar Tuhan memberikan Adam, dia pun sering khotbah aku dengarkannya. Tuhan memberikan Hawa kepada Adam, ya sepadan, sudah begitu. Tetapi waktu itu yang lebih dalam kurasa, waktu kami ke Laos. Dulu pernah kami tahun berapa ya? Tahun berapa kita pergi ke Laos? 2012. Ya. Saya memang belajar tunduk, tapi di dalam hatiku ini bukannya aku penuh menghormati. Saya memang tunduk gitu ya, tunduknya aku. Tunduk maksudku gini-gini katanya aku lakukannya. Tapi adanya nilai yang masih rendah kurasa gitu, karena nilai yang dalam pengertianku seperti itu gitu. Jadi waktu kami pergi ke Laos, kami pergi ke sana, belajar bahasa Laos ini harus dari bahasa Inggris. Jadi bahasa Laos diterjemahkan ke bahasa Inggris. Aku nggak tahu bahasa Inggris. Jadi nggak tahu ke bahasa Inggris kan. Kayak mana nanti aku pergi, kupikir, kuikutkan dia. Ini negara komunis. Terus nggak tahu ke bahasa Inggris. Dulu kan HP belum begitu belum begitu. Terus kalau nanti mati dia di sana, kupikir. Mati dia kayak mana aku? Kalau aku mati, itu kan masih bisa dia bawa ke sini karena tahu dia bahasa Inggris kan. Kalau dia mati kayak mana aku ini gitu. Ini pergumulan berat kurasa. Kalau aku bilang pun sama dia nggak terjawabnya. Kemanapun ku bilang, asal ku bilang sama orang hanya membuat aku menenangkan pikiranku saja, tapi aku sudah ketakutan besar gitu. Disitulah aku terus berdoa. Makanya yang saya
mengerti firman Tuhan di dalam Mazmur 61-62 itu katanya, dikatakan Daud, oh bangsangku, mungkin nanti nggak tahu kita bahasa Karo tapi ayat terjemahkanlah. Ernalemlah mandi bata kata waripe, gitu ya. Jadi semua keadaan kita, ernalem itu apa artinya? Berserahlah kepada Tuhan setiap saat. Baru yang bait yang terakhir katanya, turiken isi pusuh hunduman bana, sebab ia kap simpar dia teken kam. Kalau aku turiken sama dia, dia nggak merasa apa-apa kan, tahu dia bahasa. Kalau aku bilang sama orang nggak apa-apa kok, enak kali kok keluar negeri katanya pula kan. Aku ini sudah ketakutan, aku tinggalkan anakku. Aku kayak mana aku ini gitu kan. Di dalam itu ku bawa ini kepada Tuhan. Ernalem mandi bata, ku bawa enda. Baru ku turikan isi pusuhku biar aku. Gitu. Isi pusuh kita ini, isi hati kita ini kan kadang nggak bisa kita ungkapkan sama orang kan. Tapi kalau kita ungkapkan sama Tuhan, Tuhan pasti ngerti dia keadaan kita gitu. Jadi ku ungkapkan itu sama Tuhan, terus ku ungkapkan. Belajar bahasa pun takut aku Tuhan, semua ku ungkapkan gitu kan. Setelah ku ungkapkan begitu, inilah cara Tuhan membuat aku semakin mengerti gitu ya. Pas malam-malam tidur kami, malam-malam kayak terbangun kayak nggak sadar gitu kan bisa malam-malam kita kayak terbangun gitu. Siapa ini? Kupikir sampingku. Siapa ini gitu. Baru semakin oh anak lingga gitu. Nggak pernah aku bilang dia anak lingga gitu, nggak pernah. Tapi waktu anak lingga gitu. Jadi waktu anak lingga aku bilang, anak lingga gitu dalam hatiku. Gini ngomong di hatiku, enda anak lingga. Tapi ku berikan enda jadi perbulangan dalam batasan waktu. Gitu. Ini milikku, ku berikan ini sama kamu. Ini milikku, ku beri sama kamu dalam batasnya. Jadi bukan selamanya ini milikmu. Kalau milikmu kan harus sama kau selalu kan. Nanti mati kau harus kau bawa dia kan. Itu milikmu. Berarti ini batasan waktu ku beri sama kamu. Ini milikku, ku berikan kepadamu. Kamu milikku yang aku sendiri bertanggung jawab bagimu. Ini milikku, aku bertanggung jawab bagi dia. Kau milikku, ini aku bertanggung jawab bagi dirimu. Anakmu itu pun milikku, gitu. Kupikir, duduk aku kan. Milik Tuhan kapenda, kupikir. Milik Tuhan ini. Jadi kalau ini milik Tuhan, berarti Tuhan mau apa aku sama dia? Bagaimana hidupku ini sama dia, gitu. Karena ini milik Tuhan kan, bukan milikku. Milik Tuhan, kan seringnya dipersatukan Tuhan gitu. Tapi ini milik Tuhan. Dipersatukan Tuhan sama aku dan Tuhan beri kemampuanku dalam hal ini lebih dari dia gitu. Satu hal yang kulihat ya, dia kurasa perasaanku ya, melihat aku waktu kami pergi, aku kan gak tahu bahasa Inggris. Kalau aku umpamanya dia gak tahu bahasa Inggris, siapa itu katanya, malunya aku ngasih tahu sama orang. Ngerti kalian? Iya kan? Gitu kan? Pasti aku sembunyikan dia. Kalau dia enggak, ini istriku. Padahal aku kalau ditanya orang, tahu gak bahasa Inggris? Bilang, nggak ngerti aku. Ngomong ke orang gitu aja. Dia bawanya. Ayo ke Grace International, bawanya aku udah terpakur di situ kan. Tapi bawanya terus gitu. Nggak malu dia ya, aku pikir. Aku pun malu dengan diriku. Dia kok nggak malu gitu. Itu yang kulihat ya. Baru tunduk itu, kulihat tadi, tunduk ini dalam versi dia. Kalau Tuhan memberikan aku sebagai penolong, berarti kupikir-pikir, kalau penolong itu berarti pasti lebih kuat daripada yang ditolong. Iya kan? Iya kan kalau penolong. Walaupun kasih istrimu karena kamu lebih kuat dari dia, tapi dalam hatiku pastilah penolong ini lebih kuat gitu. Untuk menolong dia gitu. Jadi ini versinya seperti ini. Nggak bisa dia berpaku-paku, nggak bisa dia gergaji-gergaji.
Hal kecil nih sebenarnya, tapi bisa itu membuat aku merasa rendah gitu. Tapi dalam hatiku, aku tunduk, kuhormati dia seperti itu. Dan kulihat di dalam, coba kita lihat ya, di dalam Yohanes pasal 3 kurasa ya. Yohanes pasal 3 ayat 27 dikatakannya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil, pasal 3 ayat 27. Iya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya sendiri kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Sudah dapat? Kalau di dalam bahasa Karo, kai pelabo banci idat manusia, adilakin ibereken di bata bana. Kupikir, ini kemampuannya dalam hal ini yang lebih rendah. Bereken di bata aku penolongna, supaya ini bisa ditolong, supaya keluarga ini bisa mempermuliakan Tuhan. Dan gak mungkin di dalam keluarga, aku pikir, gak mungkin di dalam keluarga ini satu-satu akan terlihat hebat, enggak. Gak bisa kukatakan aku lebih mampu. Aku lebih hebat, aku lebih begini. Nggak bisa kukatakan begitu. Karena ini keluarga, dia kepala. Dan aku harus hormat kepada dia, mentaati dia, mengasihi dia, menolong dia di dalam kelemahannya ini gitu. Itulah membuat aku belajar menundukkan diri. Iya, walaupun kurasa tadi dia nggak mampu seperti itu, dia nggak lebih rendah kurasa ya, tapi aku belajar untuk menghargai. Makanya kalau kita lihat di dalam dikatakan Tuhan di sini, kai pelabo banci dat manusia. Kalau aku bisa berpikir lebih, bisa melakukan sesuatu yang lebih, bisa lebih kuat, itu pemberian Tuhan. Kalau aku bisa, makanya karena kami kan pelayanan di Brastagi itu dari sejak awal di rumah ya. Di rumah, dulu kami di rumah, setelah di rumah kami sekolah ke Jakarta, melayani di Jakarta 2 tahun, baru pulang lagi ke Brastagi. Karena terbiasa kami melayani di rumah, jemaat yang beberapa orang, saya memang belajar sekali untuk membenahi diri. Iya, belajar sekali bagaimana menerima orang, bagaimana melayani orang, bagaimana mengasihi orang, seperti itu ya. Jadi karena kami pelayanan di rumah, pastilah banyak hal yang harus kupelajari. Iya. Makanya semua kupelajari. Bukan cuma hal-hal begini saja, semua aku pelajari. Bagaimana aku menerima orang ke rumahku, tinggal di rumah. Bagaimana orang gila datang di rumahku layani. Bagaimana aku mengasihi orang gila gitu, seperti itu. Bagaimana membuat terak-tak supaya bisa dibagikan. Ini aku pelajari semua gitu. Jadi kalau aku pelajari berarti kan bukan berarti kemampuanku sudah bisa, tapi karena memang pelayanan kami berdua yang harus kami berdua kerjakan, aku harus menolong dalam hal ini gitu. Jadi semua harus kukerjakan. Bagaimana supaya bagus, bagaimana supaya bagus, bagaimana supaya bagus. Dan dia kebiasaannya kalau bapaknya lah ada tamu kan, suruh ke rumah ta gitu. Kalau suruh ke rumah kita, dia kan bilang suruh ke rumah ta. Yang ngurus kan saya. Ada orang gila kan, suruh ke rumah ta katanya. Yang ngurus kan saya gitu. Jadi kayak mana aku menghormati dia? Semua nanti suruh ke rumah ta gitu. Dia memang kayak gitu, pokoknya ada nanti tamu dari Jakarta. Dia pikirkan selalu bagaimana yang terbaik untuk orang ini gitu. Jadi kalau bagaimana terbaik kan aku harus mengikut. Aku yang capek kan, aku harus belajar kan. Tapi di situ aku belajar menghormati. Kalau itu katanya, aku belajar merendahkan diri. Aku belajar merendahkan diri. Suruh ke rumah ta, iya. Aku latih kok. Suruh saja latih kerkak na bagi. Suruh ke rumah ta kan.
Kalau datang ke rumah kan harus kupersikap semua tempat tidurnya, kupersikap makanannya, kan harus kan. Haruslah aku belanja dulu, kusiapkan semua, sudah kusiapkan nanti semua, baru datang. Dia cakapi orang itu, aku udah siapin semua gitu. Tapi karena sudah terbiasa aku melakukan hal-hal seperti itu. Dan dalam hatiku tadi, ini suamiku, model seperti ini, kuhormati. Semua yang kukerjakan, itu yang kurasa ya. Tidak merasa aku ini nilai lebih, enggak. Jadi kalaupun aku kerjakan semuanya karena mungkin dia suruh tadi atau apapun, aku nggak merasa aku lebih. Karena memang ini pekerjaan Tuhan, kupikir. Ini pekerjaan Tuhan. Hal apapun gitu, hal apapun yang kukerjakan. Baik tadi kalau umpamanya kemarin kami kasih sama Pak Bangun buku-buku yang kami buat lah itu ya. Dia yang ketik, baru aku mengedit dengan caraku sendiri, versiku sendiri. Ku tempel, itu bisa nanti ku kerjakan sampai malam, mungkin sampai terang hari ku kerjakan. Karena nggak ada yang ngerjakan, nggak ada orang yang bisa melakukan gitu. Jadi karena hanya kami, aku memang mengerjakan, kuhormati saja. Walaupun nanti sudah ku kerjakan itu, belum lagi pekerjaan rumah, belum lagi yang lain gitu ya. Tapi itu sudah otomatisnya saja di dalam pengertianku. Aku mengasihi Tuhan, melayani Tuhan untuk membangun kerajaan Allah di dalam keadaan keluarga ini. Seperti itu. Makanya berat, ya kadang berat kan ya. Turikanlah isi pusuh hunduman bana. Ini yang kurasa. Jadi waktu berat kurasa, sulit kurasa, itu kuungkapkan sama Tuhan. Tuhan Yesus, gini kurasa dia ini, gini kurasa. Saya nggak tahu nanti kayak mana cara Tuhan membuat aku kok kuterima saja begitu, nggak udah lupa pun aku gitu. Makanya kemarin dibilang Ibu Teti, ngeranaka kamu karena patuh man per bulan. Kesangi penggo kang, ku bilang. Kemarin pun sudah ngapa lagi cerita-cerita begitu terus ku bilang kan. Karena hal-hal begitu sudah lupa pun aku. Karena dalam hatiku ya, apa yang dikatakan oleh kitab Ibrani itu, marilah kita pada tingkat yang lebih tinggi. Artinya kita tinggalkanlah dasar-dasar ini. Kalau hanya kita perbincangkan masalah nggak enak makan, nggak cocok sama istri, sama suami, bagaimana kita lagi membangun untuk lebih besar dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan? Kalau hal-hal seperti, makanya kalau marah pun dia sama aku, kalau dulu marah dia, asal kuat suaranya, ini bercucuran langsung air mataku. Asal kuat saja suaranya, langsung bercucuran. Nah, bisa nanti 3 hari baru lego. Iya baru kering kan, 3 hari baru kering, bercucuran. Nanti udah berhenti kan, makan dibilang netes lagi. Besok pun begitu lagi, seperti itu. Kalau sekarang kayak mana pun dia kerasnya ngomong, oh memang tadi salah, aku pikir. Ngapain pula kita perdebatkan hal-hal seperti ini? Kalau salah ya salah, kalau begini. Nah, jadi marilah kita meninggalkan dasar-dasar yang seperti ini, majulah kita untuk membangun. Karena ini rencana Tuhan. Jadi saya berpikir apa yang kupelajari di dalam Tuhan untuk memberi kepahitan hatiku, berat kurasa, entah kayak mana kurasa dia gitu ya. Kalau itu kubawa kepada Tuhan, itu yang kulihat banyak sekali hal yang terbangun dalam diriku. Dalam karakterku, dalam aku bisa menerima orang, dalam pengertianku, pokoknya banyak hal yang kulihat. Aku sendiri merasa, enggak aku bilang sama orang, aku sendiri merasa Tuhan bangun diriku. Aku orang cengeng, perhati-hati aku bilang kemarin ya. Kalau ini aku bilang ini harus gitu. Tapi kok bisa aku enggak lagi seperti itu. Bisa aku menerima orang seperti ini gitu. Karena di rumah kami bukan hanya dia, anakku, bukan hanya itu ya. Macam-macam yang datang. Iya kan kalau pelayanan kita. Model macam-macam. Tapi bagaimana Tuhan sudah membentukku gitu ya.
Karena keinginan untuk mau menundukkan diri. Itulah kurasa. Iya, makanya dikatakan di sini, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi saya merasa bukan berarti saya ini paling hebat dari dia, enggak. Saya merasa bukan saya yang lebih pintar dari dia, enggak. Saya Tuhan buat seperti ini, diberikan Tuhan kepada dia untuk menolong supaya tubuh Kristus ini, keluarga ini bisa dibangun untuk membangun kerajaan Allah. Karena kalau hanya saya menilai dengan konsep-konsep saya sendiri, maunya dia bisa begini, aku pun bisanya. Kalau itu ku besar-besarkan, ini hanya membuat percekcokan kan, menambah-nambah pahit hati. Tetapi kalau kita selesaikan di dalam Tuhan, itu kurasa itu bisa kita semakin bertumbuh. Makanya kemanapun kami sama. Ada kemarin jemaat ketemu kami pas sarapan di Ria, di Biskop Ria. Kayak Nabi, ku capek ras, bacikakin pi bagian nah katanya. Ngerti kalian ngomong aku ini. Kok kemanapun kalian sama gitu, kayak nggak pernah pisah. Kemanapun kok sama terus gitu. Iya. Bisa ya nanti marah deh sama aku karena aku terus ngomong. Apapun ngomong aku kak. Sindape yang tadi pun belum kupikirkan yang kamu ngomongin tadi katanya. Udahlah. Aku apa yang kulihat itu komongkan. Pemainnya kulihat di sana itu lagi tuh. Oh begitu. Jadi itu nggak perlunya sebenarnya omonganku itu disimpan, enggak, hanya itu saja seperti itu. Iya. Itulah kurasa ya. Jadi istri-istri, marilah kita pada tingkat dasar ini kita tinggalkan. Jangan lagi hal-hal kecil yang kita permasalahkan. Karena ini keluarga, ini milik Tuhan. Seperti Pak Bangun kemarin bilang, nanti enggak ini terus istri kita kan, enggak terus ini suami kita. Abang ini sudah tinggalkan kakak itu kan, enggak miliknya kan. Nah, itu berarti. Jadi ini milik Tuhan. Bagaimana kita menghargai milik Tuhan ini? Menghormati. Pada waktu kita menghormatinya, di situnya kita bertumbuh. Pada waktu kita menghargainya, menaklukkan diri, di situnya kita lihat banyak hal tabiat kita berubah. Iya, berubah. Kenapa berubah? Karena di situ Allah mengubah, membentuk gitu. Makanya demi nyawamu bertekun mengasihi Tuhan. Iya. Makanya saya bilang tadi, saya bisa ini. Kalau itu saya terus permasalahkan. Nah, saya merasa nggak perlu dia pun. Kemarin kami PA ibu-ibu ya. Terus ada satu ibu bilang seperti ini. Aku taunya aku semua firman Tuhan katanya. Tapi kayak manapun nggak bisa lagi aku tunduk. Kenapa? Aku bilang. Keras. Kulihat saja pun wajahnya udah jelek kali kurasa katanya. Nah, kalau aku ke rumah, maunya kapanlah mati ini kupikir katanya. Iya, kapanlah mati supaya jangan lagi lah kulihat gitu ya. Karena berat hatiku melihat dia, nggak mungkin lagi aku tunduk katanya. Ada kita kayak gitu. Nggak ada ya, itulah berarti lebih baiklah kalian. Ya mantap lah. Itu keadaannya. Baru saya bilang, kalau kamu merasa kuat, iya, Tuhan menentang orang congkak. Kalau kita merasa diri kita kuat, dengan dia pun aku bisa. Itu berarti kita merasa hebat. Sekarangnya aku bilang. Sekarangnya seperti kata Pak Bangun. Sekarangnya kita merasa
kita kuat. Coba nanti kalau sudah mati. Iya kan? Kalau ini dari dulu teman kita, mati dia. Kadang waktu kita marah kan gak kita pikirkan itu kan. Gak kita pikir, mati lagi ini katanya. Iya. Tapi itu kurasa, kalau kita mau merendahkan diri, membangun hubungan dengan Tuhan, mengungkapkan kekecewaan kita, mengungkapkan apa yang sakit dalam hati kita, itu kan bisa Tuhan ubahkan, ku bilang. Pas kami belajar orang lumpuh yang digotong 4 orang itu naik ke atas atap rumah dan diturunkan, akhirnya Yesus mengatakan, angkat tilammu, berjalanlah. Langsung dia berjalan. Kekuatan yang semula mungkin sudah lebih pun diangkatnya tilamnya, aku bilang. Ini bisa keajaiban terjadi kalau ada hati yang mau menundukkan diri. Jadi kalau enggak mau kita menundukkan diri, enggak akan berubah kita. Enggak akan terlihat hal-hal yang Tuhan bangun di dalam hidup kita. Hanya melihat dari kacamata kita, dia begini. Itu kan capek kan, naik tensinya kan. Ada yang kita mau tambahkan. Baru yang kedua, satu lagi katanya. Ini istri. Dia ini katanya tunduk. Tadi jenisnya seperti itu ya. Ini tunduk. Tapi tunduk di dalam versi dia tunduk, supaya jangan dimarah-marahinya. Dia ini mau, apa maunya dilakukannya. Dia nggak mau mengkomunikasikan dengan suaminya. Terus dia mau pergi. Atau pelayanan atau kemana mau pergi gitu ya. Nanti marahinnya pula aku. Supaya jangan marahinnya, mompa aku dulu pikirnya kan. Sampai di ladang langsung mompa, siap mompa. Cepat dia, lari dia, kejar suaminya. Mau kemana kau itu katanya. Kan masih aku bikin, kau mau kemana? Mau pergi, gak bisa. Tunduk, enak aja ini deh katanya. Marah dia kan. Terus aku bilang, tunduk ini artinya apa? Tunduk itu apa? Supaya jangan kena marah. Tunduk itu artinya apa? Ada rasa hormat. Iya, ada rasa yang tidak merendahkan dia. Cobalah bangun hubungan, ku bilang. Kalau kamu mau keluar, kasih tahu sama dia. Dia kan sebagai suami pengen tahu kemana istrinya kan. Dia kan sebagai suami ingin, kalau dia katakan jangan keluar, istrinya maunya rela jangan keluar, tapi dengan siap hatinya untuk tidak keluar. Masih dia menghormati suaminya, walaupun dia tidak keluar. Itu artinya apa? Menghormati. Bukan saja tunduk, ya, seperti hukum yang memaksa rasanya tunduk-tunduk ini. Makanya sudah tunduk kepada suami, apalagi itu lagi nanti katanya. Sudah garis apa rasanya ini ya? Garis keras. Sudah begitu rasanya. Perkataan tunduk begitu. Kalau tidak ada hati yang mau menundukkan diri, ini kita perlu bangun kepada Tuhan. Dalam hal apa aku gak bisa tunduk? Makanya aku bilang tadi, aku dulu sama Pak Modi ini ya. Aku sering bilang Pak Modi karena dulu pernah di Jakarta, Pak Modi terus. Jadi kalau orang Karo dibilang Pak Modi itu nggak bisa, kasar. Tapi karena sudah biasa begitu dulu, jadi sering. Jadi Ria pun Pak Modi katanya sama dia. Sudah terbiasa kayak begitu dengan jemaat dulu. Dulu aku nggak begitu suka sama dia. Iya. Aku senang sama dia. Senangnya dia memang orangnya perhatian, suka melayani di KMK. Aku senang begitu. Tapi lihat tampangnya, dulu kumisnya tebal gitu ya. Terus kayak bapak-bapak, nggak kayak anak lajang. Orang kan pakai celana li kan gitulah anak lajang kan, dia enggak. Pakai celana kayak apa lah. Jadi pernah dia bawa sepatu, pakai sepatu itu terbuka. Itu pun nggak apa-apa rasanya. Jadi kalau aku iakanlah orang seperti ini pasti sama aku lah terbuka kayak gini kan.
Dulu nggak lagi aku mikir begitu. Jadi kuiyakan karena aku mengerti dari Tuhan, kuiyakan. Dan setelah itu dibangun hubungan, kan adanya sedikit-sedikit enggak gitu kan. Terus dalam hatiku ini harus kuselesaikan dengan Tuhan. Ini kudoakan. Makanya aku mantap kurasa, oh bangsangku, turikan isi pusuh hunduman di bata. Jadi ini sering aku, Tuhan Yesus gak suka aku sama dia gitu. Gak suka aku. Buatlah aku suka gitu. Buatlah aku suka sama dia. Itu kudoakan, iya. Buatlah aku suka gitu ya. Makanya sering ku bilang, akulah katikunde kamu ngendang. Aku bilang lagi, udah menikah ini. Maka ini nanti bertengkar lagi kami gara-gara itu. Tapi ini kudoakan terus, kudoakan terus, kudoakan terus. Akhirnya gak tahu aku bagaimana Tuhan buat. Aku sudah suka kali sama dia. Iya. Jadi itu maksudku. Kita mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Hal yang belum selesai dalam diri kita. Kalau enggak diselesaikan itu nanti kayak apa ya. Kayak sekam di dalam api dalam sekam. Iya. Akhirnya meledak. Tapi kalau kita selesaikan satu-satu. Ini membuat kita pleng seperti itu. Banyak hal yang aku bilang tadi, masih banyak hal tadi dalam perjalanan nggak cocok gitu ya. Tapi di situ lagi kuungkapkan isi hatiku. Dulu pernah aku bilang ya. Tadi Ibu Bangun bilang kan pernah mau pergi. Aku pernah sudah pergi. Hah? Sudah pergi aku. Mau pergi ke tempat saudaraku bawa apel, biar aku nanti nggak lagi pulang, kupikir. Sampai di sini nggak tahu lagi aku di mana rumahnya. Coba, nggak tahu. Balik aku jalan, kok di mana rumahnya itu, pikir. Nggak tahu lagi aku. Akhirnya Tuhan kayak mana ini? Aku marah. Tadi kan udah nggak cakapan kami dari rumah. Ini masih di Kabanjahe kami dulu. Aku udah pergi, nggak tahu dia kemana aku ini. HP nggak ada kan? Tapi karena aku begitu sering kurasa ya. Adalah lagu dalam hatiku. Pulanglah anakku, Bapa rindu bertemu. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Begitu kan? Pulang ini kupikir. Enggak lah. Pulanglah, semakin keras suara kayak gitu. Akhirnya dengan malu-malulah aku bawa apelku itu pulang. Iya, sampai 3 hari belum lagi kucakapi. Iya, belum kucakapi. Tapi kalau begitu terus di rumah kan berat. Akhirnya ini kubawa, Tuhan masih berat kurasa. Kucakapi dia, gengsi aku. Iya kan? Karena aku sedang marah sama dia. Makanya sering kuungkapkan begitu. Sambil nangis aku. Tapi kukatakan, nembah ke latiku kami ya, aku bilang. Bagi di hidupku, bagi gitu ya. Terus salah aku katanya. Kalau sudah salah katanya, sudah selesai dalam hatiku. Enggak lagi ku ingat apapun. Maksudku enggak lagi ku ingat salahnya dulu ini. Makanya aku bilang, marilah kita meninggalkan ajas-ajas yang dasar. Iya. Kalau ini dibangun terus pasti semakin runtuh. Tapi kalau kita tinggalkan hal-hal seperti itu, ya, kita akan melihat Tuhan membangun kita, Tuhan membangun keluarga kita. Iya. Jadi kalau hal-hal yang kecil dari dia, makanya aku yang belajar menerima, dia pun belajar menerima aku kan. Kemarin aku bilang, kalau ini terus terjadi, umpamanya, memang dia orangnya pelupa. Makanya Bapak Asriel itu saudaranya Bapak Dean, sering orang ini pelayanan ke SMA. Pak, teh Pak. Tapi Pak. Gitu dia. Ini Pak katanya. Cocok sama dia, cocok. Kalau hal-hal begitu, memang begitu dia. Kenapa enggak aku berubah? Iya. Jadi kalau memang topinya terus tinggal, baru aku beli 3.
Udah hilang, satu digigit anjing, satu sudah hilang, satu lagi di mana ya? Cari-cari di mana? Oh, ada di situ. Kalau begitu, ini nggak perlu lagi kuperdebatkan. Ini nggak perlu lagi kubesar-besarkan. Memang dia begitu kok. Kalau nanti ada uang beli lagi topi 5, kenapa rupanya? Iya kan? Kalau ini kita perdebatkan untuk apa? Kalau kita saling merendahkan dalam hal-hal begini untuk apa gitu? Makanya dalam hal-hal begitu nggak lagi saya permasalahkan. Udah kayak gitu dia gitu. Kalau dia berubah silahkan, kalau enggak silahkan gitu. Iya itu kurasa. Jadi hal-hal begitu kulupakan. Apa yang bisa kukerjakan. Kalau tadi bukunya berantakan di situ, kalau sempat aku menyusun, kususun. Kalau nggak sempat aku menyusun, biarkan saja berantakan. Tuhan, buatlah hatiku sejahtera dengan semua berantakan. Iya. Itu pun nggak gampang ya, karena kita nggak begitu. Akhirnya sudah selesai, berantakan semua di situ. Iya berantakan. Ada nanti kekuatanku, kususun satu-satu. Kalau nggak ada kekuatanku, rejurung jungkel jegrina, itu nggak masalah. Itu. Ini siapa yang bisa mengubah? Jadi kalau kita nggak mau berubah, kalau kita nggak mau membangun hati kepada Tuhan, ini begini terus kita sampai mati. Makanya dulu pernah saya baca buku Istri yang Terus Mengompeng. Istri yang ngompeng, kayak mana istri ngompeng? Baik kan ngompeng kan? Ini istri masih ngompeng. Kalau masih ngompeng artinya bagaimana? Ini masih baby. Iya, belum dewasa. Iya, masih terus kasih kompengnya, kan gitu. Kan gitu anak-anak. Nangis lah, kasih kompengnya berdiam. Kasih kompengnya berdiam. Kan gitu ya. Tapi kalau kita mau dibangun di dalam Tuhan, kalau kita mau belajar tidak terus begitu-begitu saja, kenapa kita nggak lebih dewasa? Iya. Kenapa yang hal-hal begini yang terus kita permasalahkan? Kalau makanya dulu istri-istri muda banyak mau bercerai karena gara-gara masak. Jadi aku lalap masak katanya. Tadi pun dia menikah kan masalah di kerjanya. Masak terus katanya. Makanya aku bilang caranya begini biar gampang. Kayak mana katanya? Belanja kau, beli telur 1 papan, taruh di rumah. Beli ikan teri 1/4, taruh di rumah. Beli cabai, taruh di rumah. Kalau ada kulkas, gilingi semua cabai. Pas mau makan, goreng. Kan gampang. Oh gitu ya. Akhirnya dia belajar dari situ, gak lagi marah-marah karena masak. Tapi sudah terbiasa dia. Oh, udah ada kok. Pas lagi duduk-duduk kamu di ladang, aku bilang ada di situ leok petiki. Duduk di situ, petiki, bungkus nanti rebus di rumah. Ada di sini, buati. Kan nggak begitu ribet sebenarnya. Kita yang membuat kita ribet gitu. Jadi marilah kita belajar. Belajar membangun diri, belajar menguasai diri, belajar untuk menundukkan diri. Ini untuk kita. Iya, untuk membangun kerajaan Allah. Itu saya kira. Jadi ada yang kita mau tanyakan? Inilah saya.